suaminya gugat cerai, Vena juga udah gugat cerai. Jadi ada 2 gugatan sekarang. Pokoknya cerai, udah deh, mau apa kek, pokoknya mau cerai. Abi minta maaf. Ya. Ya kan dia minta maaf bolak-balik, tapi tiba-tiba gua cerai. Itu pasti ide ada pembisik gitu. Maksudnya dia, kalau dia gugat, dikiranya kita tidak hadir. Karena kalau dia gugat cerai, kita tidak hadir, maka pengadilan akan mengabulkan alasan cerainya. Alasan cerainya kan bahwa seolah-olah Vena itu memukuli diri sendiri. Itu akan dipakai untuk di perkara pidana di Surabaya. Tapi kan kita nggak bodoh. Jadi nggak mungkin ada putusan tidak hadir. Kita akan hadir dengan membawa segepok bukti medis bahwa memang terjadi KDRT gitu loh. Nggak perlu ada persiapan. Ngapain persiapan? Itu kan perkara kecil, nggak perlu. Nggak usah deh. Nggak ada. Walaupun mereka kompresi kas bolak-balik, Vena udah nggak peduli. Udah pokoknya cerai itu aja. Vena udah nggak peduli. Pokoknya cerai itu aja. Sudah diterima dan pada tanggal 8 itu juga disaksikan oleh teman-teman media bahwa sudah diberikan nomor perkaranya. Nanti bisa disampaikan sama Pak Imam ya. Artinya kami sudah secara resmi mendaftarkan terlebih dahulu. Gugatan kami mewakili Mas Ferry Irawan itu telah terregister dengan pendaftaran perkara nomor 595. Nomor 595 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PA.JS. Artinya gugatan kami telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadwal panggilan sidang nomor 595 PDT garis miring 2023 PA.JS. Tanggal sidang Kamis 16 Februari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini aku sama Roro ingin membuat satu pengaduan sekaligus juga konsultasi dengan Komnas Perempuan. Jadi dalam hal ini aku sama Roro ingin menyampaikan beberapa hal tentang kasus KDRT aku. Ya mudah-mudahan insya Allah dengan kedatangan aku di Komnas Perempuan yang mana aku yakin ya bahwa nanti kehadiran aku akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan satu pandangan-pandangan, karena apa yang aku rasakan itu ya jujur ya banyak hal yang aku nggak akan bisa berjuang sendiri ya Roro ya. Ya, jadi alhamdulillah tadi aku sudah diterima pengaduan aku, curhatan aku, terutama masalah KDRT aku, dan alhamdulillah Komnas Perempuan dalam hal ini merespon sangat positif ya tentang apa yang aku alami kasus KDRT. Jadi aku di sini mungkin bisa lebih healing lah, karena biasanya kan kalau sebagai korban KDRT itu kita healing diri sendiri aja itu udah setengah mati rasanya. Belum ada playing victim, belum ada fitnahan, belum ada denial dari pihak sana. Jadi buat aku mendatangi Komnas Perempuan itu salah satu ikhtiar seperti yang aku bilang dalam rangka mencari keadilan. Saya menanggapinya kurang setuju. Kalau dibilang playing victim yang bagaimana? Wong dia sudah masuk di tahanan kok, playing victimnya seperti apa yang dimaksud, atau dilemparkan isunya tuh playing victim yang seperti apa ya gitu loh. Gitu. Kalau dibilang victim bukan playing victim, tapi Ferry itu adalah korban dari istilahnya sebagai seorang suami yang dimana istrinya memutus silaturahmi untuk bisa berkomunikasi. Aku berani speak up sampai di titik ini. Alhamdulillah aku juga terus ya untuk meminta siapapun ya, termasuk Komnas Perempuan untuk mengawal nanti pengadilan, nanti di peradilannya nanti insya Allah di pengadilan negeri di Kota Kediri karena TKP-nya di Kediri. Jadi aku mohon juga doanya, karena aku paham banget setelah kita tadi berdiskusi ternyata korban KDRT dalam hal ini yang menimpa istri
itu nomor 1 urutan. Nah kalau kita nggak berani speak up dengan segala konsekuensi seperti yang saya bilang, karena urutannya biasanya korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim. Nah itu pertanyaannya, nggak semua perempuan berani mengambil resiko akan di playing victim. Dan saya sudah sekarang menjalani dan mengalami proses itu. Jadi itu kenapa aku memutuskan untuk pilih PAN, karena menurut aku PAN itu memberikan aku kesempatan. Insya Allah aku akan ikut pemilihan legislatif di tahun 2028 ini dan ingin fokus ke masalah domestic violence alias KDRT, dan jangan disalahartikan ya, KDRT itu artinya sangat luas, bisa terhadap anak-anak, bisa terhadap sosok ayah, sosok ibu, kakek, nenek. Dan menurut aku sebagai anak yang datang dari keluarga berhukum itu banyak sekali, dan juga teman-teman aku yang mengalami hal yang seperti yang aku lihat pada kejadian mamaku, itu adalah hal yang sangat traumatizing. Kian panas, Pena Melinda siap bawa kasus KDRT Ferry Irawan ke Komnas Perempuan. Pena Melinda siap membawa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan ke Komnas Perempuan. Meski sudah mengajukan gugatan cerai, rupanya polemik pasangan ini kian memanas saja. Kalau ada waktu, ayo kita sama-sama ke Komnas Perempuan, kata Pena Melinda, seperti yang dilansir dari suara.com saat ditemui di Jagakarsa Sabtu 11 Februari. Sebagai korban KDRT, Pena ingin memperjuangkan haknya agar pelaku jera. Dalam hal ini, tentunya yang dimaksud adalah Ferry Irawan. KDRT itu bukan aib, tapi pidana, sebut Pena Melinda. Kini, Pena Melinda tengah berjuang memperbaiki kepercayaan dirinya setelah mengalami KDRT. Namun, ia yakin semua itu harus dilewati. Saya masih di fase menumbuhkan kepercayaan diri lagi. Jadi, ini harus dilewati. Saya nggak boleh drop, ungkapnya. Rencananya, Pena akan mengunjungi Komnas Perempuan pada 14 Februari 2023. Untuk itu, ia meminta dukungan agar bisa memperjuangkan dirinya. Sementara itu, Pena Melinda telah melaporkan Ferry Irawan ke Polres Kediri atas kasus KDRT pada Januari lalu. Mantan Putri Indonesia 1994 itu mengaku mengalami kekerasan fisik berupa ditekan kepalanya dan dikunci jidatnya hingga kesakitan. Dalam menghadapi kasus ini, Ibunda Perel Bramasta dan Atala Naupal itu didampingi oleh Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya. Setelah dilimpahkan ke Polda Jawa Timur, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka KDRT pada 12 Januari 2023. Saat ini, aktor tersebut sudah ditahan usai dikenakan pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.